kembali lagi dengan Feli ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai atomic absorption spectrophotometry atau AS dan inductively coupled plasma spectrophotometry atau ICP. Secara definisi, atomic absorption spectrophotometry atau AS dan inductively coupled plasma spectrophotometry atau ICP adalah dua metode analisis kimia yang digunakan untuk mengukur konsentrasi unsur dalam sampel. AS juga menggunakan sumber cahaya atomik untuk mengukur penyerapan cahaya oleh atom dalam sampel. Sedangkan ICP menggunakan plasma yang dihasilkan oleh arus listrik untuk mengionisasi atom dalam sampel dan mengukur emisi cahaya oleh ion-ion. Tujuan dari AS adalah untuk menganalisa kandungan logam pada suatu sampel, baik itu logam berat maupun logam ringan. AAS merupakan singkatan dari Atomic Absorption Spectrophotometry atau spektrofotometri serapan atom. Metode ini berdasarkan pada prinsip serapan cahaya oleh atom-atom unsur tertentu pada panjang gelombang khusus. Sedangkan ICP ialah untuk mengukur kandungan unsur-unsur logam dalam sampel dengan menggunakan plasma sebagai sumber energinya. Juga dapat digunakan untuk studi kualitatif dan kuantitatif dari unsur-unsur. Prinsip kerja AS yang pertama itu ada pemanasan dan atomisasi. Sampel yang akan dianalisis dipanaskan hingga suhu tinggi, sehingga berubah menjadi bentuk gas atau uap. Proses ini disebut atomisasi. Yang kedua yaitu ada penyerapan cahaya, yang dimana cahaya dari lampu atom unsur yang spesifik dipancarkan melalui sampel yang telah diatomisasi. Atom-atom dalam keadaan dasar menyerap cahaya ini dan menjadi tereksitasi. Dan yang ketiga yaitu deteksi dan pengukuran, yang dimana intensitas cahaya yang diserap diukur dan dibandingkan dengan intensitas cahaya melewati sampel kosong. Dari perbandingan ini, kita dapat menghitung konsentrasi logam dalam sampel. Selanjutnya yaitu ada penggunaan alat AS, yang dimana pertama itu kita akan membuka gas terlebih dahulu, kemudian kompresor, lalu didukting, main unit, dan komputer secara berurutan. Dan kedua, dibuka program SAA, yaitu Spectrum Analysis Specialist. Kemudian muncul perintah apakah ingin mengganti lampu katoda. Jika ingin mengganti, klik yes, jika tidak, klik no. Dipilih yes untuk masuk ke menu individual command, yang dimana dimasukkan nomor lampu katoda yang dipasang ke dalam kotak dialog. Kemudian diklik di setup, kemudian soket lampu katoda akan berputar menuju posisi paling atas, supaya lampu katoda yang baru dapat diganti atau ditambahkan dengan mudah. Dipilih no jika ingin mengganti lampu katoda yang baru. Pada program SAS3, dipilih menu Select Element and Working Mode. Dipilih unsur yang akan dianalisis dengan mengklik langsung pada simbol unsur yang diinginkan. Jika telah selesai, diklik OK, kemudian muncul tampilan Condition Setting. Diatur parameter yang dianalisis dengan men-setting View Flow. Sesudah itu, diklik OK dan setup, ditunggu hingga selesai warming up, dan klik icon bergambar burner atau pembakaran. Setelah pembakaran dan lampunya nyala, alat siap digunakan untuk mengukur logam. Pada menu Measurement, pilih Measure Sample, dimasukkan belangko, didiamkan hingga garis lurus terbentuk, kemudian dipindahkan ke standar 1 ppm hingga data keluar. Lalu dimasukkan belangko untuk meluruskan kurva, diukur dengan tahap yang sama untuk standar 3 ppm dan QPP. Jika data kurang baik, akan ada perintah untuk pengukuran ulang. Dilakukan pengukuran belangko hingga kurva yang dihasilkan turun dan lurus. Lalu dimasukkan ke sampel 1 hingga kurva naik dan belok, baru dilakukan pengukuran. Selanjutnya dimasukkan belangko kembali dan dilakukan pengukuran sampel kedua. Setelah pengukuran selesai, dapat diperoleh dengan mengklik icon print atau pada baris menu dengan mengklik file atau print. Apabila pengukuran telah selesai, aspirasikan air ionisasi untuk membilas burner selama 10 menit.
Api dan lampu burner dimatikan, program pada komputer dimatikan, lalu main unit AS. Kemudian kompresor, setelah itu ducting, dan terakhir gas. Selanjutnya itu ada fungsi bagian AS, yang dimana sumber radiasi resonansi yang digunakan adalah lampu katoda yang berongga. Selanjutnya itu ada atomizer yang terdiri dari nebulizer atau sistem pengabut, spray chamber, dan burner atau sistem pembakar. Sedangkan monokromator berfungsi untuk memisahkan radiasi resonansi yang telah mengalami absorpsi tersebut dari radiasi-radiasi lainnya. Detektor berfungsi mengukur radiasi yang ditransmisikan oleh sampel dan mengukur intensitas radiasi tersebut dalam bentuk energi listrik. Sedangkan lampu katoda berfungsi sebagai sumber cahaya untuk memberikan energi sehingga unsur logam yang akan diuji akan mudah tereksitasi. Selanjutnya itu ada tabung gas pada AS, yang digunakan merupakan tabung gas yang berisi gas asetilen. Ducting merupakan bagian cerobong asap untuk menyedot asap atau sisa pembakaran pada AS, yang langsung dihubungkan pada cerobong asap bagian luar pada atap bangunan, agar asap yang dihasilkan oleh AS tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Kompresor merupakan alat yang terpisah dengan main unit karena alat ini berfungsi untuk menjadi kebutuhan udara yang akan digunakan oleh AS pada waktu pembakaran atom. Burner merupakan bagian paling terpenting di dalam main unit karena burner berfungsi sebagai tempat percampuran gas asetilen dan aqua bides agar tercampur merata dan dapat terbakar pada pemantik api secara baik dan merata. Dan buangan pada AS disimpan di dalam trigen dan diletakkan terpisah pada AS. Secara prinsip kalibrasi, spektrofotometer serapan atom atau AS dilakukan dengan menggunakan larutan standar yang diketahui konsentrasi analitnya yang dapat dilakukan berdasarkan beberapa parameter penting, seperti akurasi panjang gelombang, sensitivitas, dan persesi absorbansi, linearitas absorbansi, dan gangguan fotometri. Selanjutnya, Anda juga perlu menyesuaikan larutan standar yang digunakan tergantung jenis AS yang Anda gunakan. Selain itu, Anda perlu melakukan maintenance secara berkala untuk menjaga kinerja dan umur alat. Yaitu ada pembacaan data AS. Yang pertama itu menyiapkan larutan standar, preparasi sampel, memilih garis resonansi, optimasi kondisi alat, membaca absorbansi larutan standar dan membaca absorbansi larutan sampel, serta menginstropolasi absorbansi larutan sampel pada kurva linear. Selanjutnya itu ada troubleshooting AS, yang dimana beberapa masalah umum yang dilaporkan oleh pengguna AS terkait dengan sensitivitas, presisi, akurasi, koreksi latar belakang, dan penyelarasan lampu. Itu ada prinsip kerja ICP, yaitu sebuah metode analisis yang menggunakan plasma induksi sebagai sumber energi untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi elemen dalam suatu sampel. Plasma induksi sendiri ialah gas yang dipanaskan menjadi suhu sangat tinggi, sekitar 7000 Kelvin oleh gelombang radio. Ion yang terbentuk dari sampel dipercepat dan difokuskan ke spektrometer massa atau spektroskopi optik untuk deteksi. Selanjutnya itu ada penggunaan alat ICP, yang dimana sampel dimasukkan dalam sistem pengenalan, kemudian oleh sistem diubah menjadi titik-titik air kecil seperti embun. Kemudian obor plasma membatasi plasma dengan garis tengah sekitar 18 mm. Atom dan ion dalam plasma tereksitasi dan memancarkan cahaya. Gas yang digunakan pada plasma adalah gas argon serta generator frekuensi radio, yaitu 40,68 Hz. Atom atau ion yang tereksitasi kemudian memancarkan sinar pada panjang gelombang tertentu sesuai komposisi sampel. Kemudian sinar dideteksi dengan sistem deteksi monokromator berurutan dengan range panjang gelombang 160-800 nanometer. Sedangkan spektrum dibuat dengan menggunakan komputer. Selanjutnya yaitu ada fungsi bagian alat ICP. Yang pertama itu ada nebulizer, menggunakan cairan menjadi aerosol yang dapat dipindahkan ke dalam plasma. Fungsi dari pompa peristaltik merupakan yaitu untuk memompa cairan sampel ke nebulizer. Spray chamber untuk menghapus tetesan besar dari aerosol dan menurunkan tekanan nebulization. Obor untuk menghasilkan plasma dengan menggunakan gas argon dan generator frekuensi radio.
Transfer optik itu untuk mengirimkan cahaya yang dipancarkan oleh atom atau ion di dalam plasma ke detektor. Sedangkan microprocessor atau detektor itu untuk mengukur intensitas cahaya dan menghitung konsentrasi unsur-unsur dalam sampel. Selanjutnya itu ada kalibrasi internal, yaitu untuk menggunakan satu atau lebih standar yang diketahui konsentrasinya. Yang kedua itu ada kalibrasi eksternal, yaitu menggunakan dua atau lebih standar yang diketahui konsentrasinya. Troubleshooting CP adalah metode atomisasi yang menggunakan plasma untuk menghasilkan emisi dari unsur-unsur teratomisasi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan sensitivitas di CP, seperti sistem mengenai sampel, parameter metode, kebersihan, dan kualitas standar yang digunakan untuk kalibrasi. Selanjutnya itu pembacaan data ICP. Yang pertama, siapkan data hasil analisis. Kedua, identifikasi elemen-elemen yang terkandung dalam sampel. Ketiga, hitung konsentrasi elemen-elemen dalam sampel. Dan terakhir, lakukan validasi hasil analisis. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa lagi.